Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Komisi 7 DPR RI mempertanyakan tingginya harga bahan bakar jenis Aftur di Bandara Ngurah Rai Bali, sehingga menyebabkan banyak maskapai penerbangan mengisi Aftur di Singapura. Komisi 7 juga mendesak pemerintah menekan biaya pajak atau retribusi lainnya agar maskapai internasional dapat mengisi bahan bakarnya di Indonesia, sehingga dapat menambah devisa negara. Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan Dewan, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali guna menindaklanjuti informasi terkait tingginya harga bahan bakar untuk pesawat terbang yaitu Aftur. Ditemui saat melakukan peninjauan pelayanan depot pengisian pesawat udara yang dimiliki Pertamina di Kota Denpasar, Bali, Ketua Rombongan Komisi 7 DPR RI Nazarudin Kimas mengatakan Komisi 7 mempertanyakan tingginya harga Aftur di Bali sehingga menyebabkan banyak maskapai yang mengisi Aftur di Singapura. Nazarudin meminta PT Pertamina menambah pasokan Aftur di Bandara Ngurah Rai Bali mengingat volume penerbangan dari dan ke Bali cukup tinggi. Di samping itu, teknologi pengisian Aftur juga perlu diperbarui agar lebih cepat dan tepat waktu. Terus sistem pengisian di bahan bakar di pesawat belum bisa optimal, ya, itu mempengaruhi harga. Terus ada pajak-pajak, ada PPN, pajak retribusi yang mempengaruhi harga. Sedangkan di Singapura ya tidak ada, dan melayani hanya untuk Singapura saja. Kalau di sini kan juga melayani juga mungkin ada pengiriman juga ke tempat lain, ke Kupang mana. Jadi, nah ini tapi nanti kita bicarakan di rapat kerja sama Pertamina, sama BUMN, gimana supaya harga ini jangan terlalu jauh. Anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan tingginya harga bahan bakar jenis Aftur bergantung pada biaya retribusi dan sewa lahan di provinsi masing-masing. Eni Maulani mengharapkan agar harga bahan bakar pesawat ke depannya di Indonesia khususnya dapat disamakan di setiap daerah. Itu harusnya sama. Nah, ini kita cukup mengembirakan sebenarnya. Kalau dulu harga di Papua itu berbeda jauh, tapi hari ini harga di Papua dan di Papua atau di daerah lain di Bali, Jakarta itu harganya sama. Itu yang mendorong kita nanti, kita akan dalami di rapat-rapat komisi, mungkin Pancamigas, kita akan tanya bagaimana supaya harga Aftur juga bisa diberlakukan sama di setiap daerah. Dari Denpasar, Bali, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dana penyertaan modal negara atau PMN yang telah diberikan tahun 2015 lalu, DPR mendesak Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras petani lokal dalam memenuhi stok beras nasional, karena hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani dan stabilitas politik nasional. Ditemui usai memimpin kunjungan spesifik Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara atau PMN Komisi 6 ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini, anggota Panja PMN Komisi 6 Adang Darajatun mengatakan Komisi 6 DPR RI akan terus memantau kinerja Bulog pasca pencairan dana PMN. Adang menegaskan penilaian atas pemanfaatan dana PMN tersebut harusnya berdampak langsung pada kesejahteraan petani lokal serta kualitas dan mutu beras. Jika kurang maksimal, maka Panja PMN Komisi 6 DPR RI dapat mempertimbangkan ulang mengenai pencairan dana PMN di tahun berikutnya. Itu sudah memadai dalam arti bahwa ada 7 persyaratan yang kita syaratkan untuk tidak dilanggar dalam penerimaan PMN itu sudah dilakukan. Itu dalam konteks makronya. Lalu dalam konteks teknis, kita melihat di dalam gudang ini kesiapan Bulog sendiri sebagai pembeli dan penyalur juga sudah dilakukan. Oleh karena itu kita harapkan bahwa PMN yang diperoleh baik di 2015, 2016 itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Anggota Panja PMN Komisi 6 DPR RI, Mustafa Asegab menekankan besarnya peran Bulog sebagai penyerap beras petani ikut menentukan harga beras, serta berpengaruh pada stabilitas politik nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, karena belum adanya Badan Pangan Nasional yang dibentuk oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang tentang Pangan,
maka Bulog masih memiliki peran besar sebagai penyedia bahan pangan pokok di seluruh Indonesia. Oleh Perum Bulog itu adalah penyerapan untuk stabilisasi harga, ya kan? Yang kita harapkan bukan hanya sekedar itu. Memang itu salah satu fungsi utama Bulog. Namun penyerapan beras atau gabah dari petani juga harus diutamakan. Karena apa? Kita kan ingin mensejahterakan petani, di samping kita ingin stabilisasi harga di pasaran. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Meski ada pemotongan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga negara yang dilakukan oleh pemerintah, Komisi 3 DPR RI meminta agar Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial tetap fokus menjalankan tugasnya dalam mendukung kinerja ketiga lembaga tersebut. Komisi 3 DPR RI meminta kesekjenan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan serta Komisi Yudisial meningkatkan kinerja untuk mendukung tugas komisioner masing-masing lembaga tersebut. Ditemui usai rapat dengan Sekjen Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Konstitusi, dan Sekjen Komisi Yudisial di Gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 3 Adis Kadir meminta kesekjenan di 3 lembaga itu bekerja dengan baik dan menggunakan anggaran yang ada secara efektif dalam mendukung seluruh kegiatan, terutama penyelesaian perkara atau sengketa yang diajukan masyarakat. Kebijakan pemotongan anggaran di seluruh kementerian, lembaga yang diterapkan pemerintah pusat diharapkan tidak menjadi alasan atau kendala peningkatan kinerja di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kalau menghematan nih kita harus menghemat semua, tetapi penghematan bukan berarti tidak menjalankan proses-proses tata kenegaraan yang lainnya. Ini harus berjalan semua. Ini kan harus mereka ngomong dengan kita. Ini kita butuh misalnya 12 hakim agung, tapi anggaran segini bagaimana? Ini kan yang tidak transparan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 Nasir Jamil. Ia berharap Sekjen Mahkamah Agung, Sekjen Mahkamah Konstitusi, dan Sekjen Komisi Yudisial mampu bekerja secara optimal dan tidak menjadikan dana yang minim sebagai kendala dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Nasir lebih menyoroti kinerja kesekjenan Komisi Yudisial karena menyeleksi calon hakim agung. Menurutnya, Sekjen Komisi Yudisial perlu melakukan seleksi yang lebih profesional dan berintegritas, sehingga nama-nama yang dibawa ke DPR lebih berkualitas untuk menangani kasus perkara di Indonesia. Harus benar-benar selektif, jadi tidak boleh memakai ritme seperti menerima pegawai-pegawai di kelembagaan lain begitu ya, karena mereka seperti KY, dia harus mendapatkan informasi soal calon-calon hakim agung yang itu menentukan masa depan bangsa ini. Habibie dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Saya Vera Indriani, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.